Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik, saya sering seperti itu ya, membuka acak Al-Quran. Yang pertama untuk melihat udah berapa lama mereka tidak buka Al-Quran. Saudara berdua udah terlalu lama tidak buka Al-Quran. Di HP lagi Pak. Di HP itu sama jenda. Kenapa di HP sama jenda kan? Dulu ketika orang injak Al-Quran kita ribet, tapi ketika ke WC warna ribet kan? Ketika lawak bacanya menjadi Al-Quran, ini hanya kertas, ini kertas juga, tapi karena sudah di sana ada tulisan ayat secara nyata, maka orang menganggap ini dan lebih dari segalanya. Padahal ketika pengiriman di kontainer pun diinjak sama orang. Kalau di COD juga dipegang oleh orang-orang yang kalau ada virusi yang kerajo, yang datang bulan ya pacik ya. Awak ketika datang bulan kan pacik itu. Artinya pemahaman agama itu sesungguhnya tidak sepicik yang dibayangkan oleh sebagian orang, tidak juga sesempit yang disampaikan oleh orang kepada kita. Luas, sangat-sangat luas. Oleh sebab itu, kalau kita mau mendirikan rumah tangga, apa rumah tangganya judulnya itu yang sering disebut orang itu bahasa apa itu, akar katanya, judul apa jurusannya? Biologi. Bahasa apa itu? Sakinah, mawadah bahasa Arab, rahmah bahasa Arab. Secara teoritis mana mungkin paham orang rumah tangga sakinah itu, akar katanya aja secara definisi enggak ngerti. Jadi yang rumah tangga itu kan rumah tangga itu ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki dan perempuan ini itu disatukan dengan akad nikah. Akad nikah ini ada perempuan, ada laki-laki, ada wali, ada saksi, ada akad. 1, 2, 3, 4, 5. Yang perempuan kalau ditujukan akad itu kan bahasa Arab juga ikatan. Kira-kira mampu nak disenyawakan barang yang tidak senyawa? Pak biologi mah tidak sama zatnya, ini bisa satu. Pokoknya syarat utama itu Islam. Yang laki-laki juga syaratnya Islam, balik, berakal. Luas ini syarat. Yang laki-laki ini jelas laki-lakinya, yang perempuan jelas perempuannya, baik secara fisik maupun secara psikis. Fisik anatominya jelas, psikis pembawaannya jelas. Nah, kalau laki-laki sama laki-laki apa jadinya? SB apa ya? Homo ya. Perempuan sama perempuan apa namanya? SB.
LP PL zigzag apa namanya, transseksual ya, oral itu. Baru di ini ya, wali lagi. Wali itu adalah orang yang sah melakukan ijab namanya. Yang pertama ada hubungan darah. Hubungan darah hari ini ditandai dengan pernikahan ayahnya sah atau tidak. Kalau ayah nikahnya bawah tangan, diambilnya istri orang, lahir anak, berhak nak jadi wali, tidak berhak. Kemudian kedua, nikahnya abal-abal, agak sholat, nikah apa itu namanya. Kemudian ada wali, itu diperintahkan oleh agama. Ini luas ini, wali. Saksi juga seperti itu, disyaratkan orang yang sholat, taat, adil, waras. Kemudian ijab kabulnya lagi. Ijab kabulnya itu hari H itu. Jadi semua ini itu kalau mau sakinah mawaddah warahmah ya sesuai dengan ketentuan syarak agama. Makanya setiap calon pengantin itu harus sholat, bisa baca Quran, jelas jenis kelaminnya. Siapa yang punya otoritas ini? Otoritas Kua, di bawahnya penghulu. Di samping orang yang berdua ini berarti tidak legal. Tidak legal nikahnya, alias siri, nikah bawah tangan, atau kagak nikah aja. Seperti itu. Makanya Kua atau penghulu tidak ada kompetitornya. Kalau guru, ada guru Nibrasnya, ada guru Arisalahnya, ada guru Bayangkaranya, ada guru PGAI-nya, ada guru SD Ono Ene-nya, ada PNS-nya, ada non PNS-nya. Tapi Kua tidak ada, hanya yang ada PNS saja, tidak ada non PNS. Terus kalau seseorang mau menikah di background dengan sakinah, mawaddah, warahmah, langkah pertama itu memang harus ada terlebih dahulu niat ikhlas lillah. Jadi menikah ini karena Allah, walaupun ada yang melatar belakangi misalnya libido seksual, ada kecantikan, ada harta, ada tahta. Kemudian ini yang utama, ini agama. Jadi kalau agama kita pasang niat, tapi kalau tidak ada libido seksualnya, saya lihat volume saudara terlalu tinggi itu. Saudara mau dekat-dekat, mau itu kan karena ada chemistry seksualnya. Kalau atas adik kakak, ngapain kita adik kakak kita mau menikah? Itu. Banyak orang me-apply seksual ini menjelang pernikahan. Banyak orang hamil menjelang nikah hari ini.
kalau persentase kehamilan itu 20%, maka hampir 40% orang sudah mengeksploitasi libido seksnya menjelang pernikahan. Sudah ciuman, sudah pegang-pegangan, sudah macam-macam. Nah, tergantung kota mana dia hidup. Kalau libido seksual tidak ada, maka rumah tangga itu akan menjadi dingin, serius, gaya-gaya ortodok. Padahal di sini harus ada employ-nya ini. Kemudian karena ketaatannya, kesolehan agamanya, karena kecantikannya, karena hartanya. Ini sesungguhnya harus ada ikatan yang itu. Kalau tidak ada ikatan itu, ngapain kita menikah? Kita sebagai suami harus punya pekerjaan agar kita bisa membiayai rumah tangga kita. Sebagai istri, kita harus punya kecantikan, ya, kehormatan. Apa gunanya agar suami kita itu bisa mengurung dirinya dengan hipnotis kecantikan kita? Kalau tidak, nanti ada yang lain yang lebih cantik, ada yang lain yang lebih ramah, ada yang lain lebih perhatian. Makanya istri pun perlu bertahan dengan kondisi seperti ini. Itu baru niat. Ada di sana libido. Nah, dalam ilmu biologi dikenal dengan istilah zigot. Kan? Istilah zigot merula, blastula. Itu prosesnya kayak gitu Pak ya. Zigot, Blastula, morula. embrio. Di atas ini ada namanya coitus, sanggama, pertemuan sperma dengan ovum. Ovum ini tidak mengalir, tetapi sperma mengalir. Yakhruju mim baini sulbi wa taraib. Jadi mani itu memancar antara tulang sulbi dan antara tulang punggung. Sulbi itu berada di testis, keluar lewat penis. Nah, jadi apa yang saudara pelajari selama ini agama itu. Agama yang saya pelajari. Nah, pertemuan sperma dengan ovum ini itu harus melalui syariat. Kalau tidak, zina namanya. Zina ini orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, atau nikah tidak melalui prosedural. Ini buat tangan tadi, ada kompetitor. Alhasil, agar kita tidak berzina, maka menikahlah kita. Proses pertemuan sperma dengan ovum ini, mau nikah atau tidak nikah, ketika terjadi pembuahan, mereka akan tetap menjalani proses kelas tulang belakang. Maka nanti lahir anak zina atau anak yang qurratun ayun, anak yang penyejuk mata. Jadi itu tugas saudara adalah
di ranah reproduksi. Nah, kalau tugas kita reproduksi, yang pertama ada alat, kemudian ada proses, kemudian ada output, kemudian ada pemeliharaan. Nah, kalaulah misalnya anak sebagai outputnya, maka saudara harus memelihara alat reproduksi saudara. Penis, vagina, bibir rahim, ono enenya. Agama memang memperhatikan ini. La taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kamu berzina karena itu keji. Nah, kamu harus jaga alat reproduksimu agar tidak terinfeksi dengan HIV atau kanker atau miom ataupun kanker leher rahim, IVA. Siapa yang melakukan tugas ini? Tidak ada. Bicarakah kita generasi Islam? Wallahu a'lam bishawab. Nah, Anda harus tampil orang biologi, mensinergikan kesehatan reproduksi bagi wanita muslim yang ada di negeri kita. Nggak mampu ini alumni IAIN, nggak mampu ngomong, ini fisika nggak mampu ngomong, kimia nggak mampu ngomong. Kimia bisa jadi untuk antisipasi obat kan. Hari ini saudara baru memulai mengetahui ini. Ternyata apa yang saudara dalami tentang zigot, tentang ini, tentang itu, ternyata semuanya adalah agama. Tapi tidak satupun pihak yang bisa mensinergikan ya kajian-kajian tentang ini. Maka terkesanlah mimbar kita itu hanya ceramah, hujat orang, mengkritisi pemerintah. Padahal generasi kita semakin hari semakin jauh ya. Maka itu baru dari sisi kesehatan reproduksi, yang tugas kita adalah reproduksi. Alat, proses ya. Proses penggunaan reproduksi itu namanya sanggama, coitus. Di sana ada warning, di sana ada ejakulasi, di sana ada ereksi. Warning, seorang pria harus betul-betul mampu memancing libido istrinya dengan cara-cara yang elegan ditentukan oleh agama. Nah, ketika libido terpancing, seorang laki-laki harus ereksi, kalau tidak impoten. Jangan bilang ini di mimbar, orang marah. Tapi banyak rumah tangga hari ini hancur karena tidak ada chemistry seksual. Karena eksploitasi seksual itu gaya-gaya barat, gaya-gaya oral. Betapa mulianya tugas saudara sesungguhnya di rumah tangga ini. Makanya itu saya katakan, jangan pernah mengeksploitasi sesuatu itu sebelum harinya. Jadi setelah ereksi, balik lagi kepada dirimu. Mau disudahi 5 menit, 10 menit, 1 jam. Istri yang tidak tersalurkan seksualnya, dia akan terjadi penumpukan hormon. Hormon satu ketika mempengaruhi darah mempengaruhi pola pikir mempengaruhi hati. Banyak orang yang hancur rumah tangganya bukan karena duitnya, tapi karena proses seksualnya yang tidak seimbang.
Nah, ketika ejakulasi itu terjadi, saudara serahkan kepada Allah. Karena terjadi nanti pertemuan sperma dengan ovum. Itu akan menjadi cikal bakal anak. Nah, proses ini agama masuk ini semuanya. Baca doa, berhubungan sama istri. Ya kan? Selesai sanggama mandi wajib. Mau mengulangi kembali dibersihkan reproduksinya. Tak boleh sudah berhubungan sama istri, ulang lagi tanpa dibersihkan. Dicuci dulu ya. Agar tidak ada virus-virus ataupun barangkali hal-hal yang bisa merusak rahim istri kita. Apalagi kita sudah pesta, orang banyak datang, mungkin lihat kamar kita, virus apa yang nggak terbawa. Nanti kalau kita tidak clean, tidak bersih ya, maka itu tanpa kita sadari menjadi penyumbang penyakit. Nah, kalau kita sebagai suami istri sudah sakit, anak mau kita urus, kerja mau kita urus, susah kita jadinya. Jadi ini baru di sisi kamar sutra, saudara. Makanya walaupun kita boleh melakukan hubungan suami istri, ada juga larangannya. Dilarang ketika men, dilarang ketika nipas, dilarang ketika bulan puasa. Selebihnya lebih kepada attitude. Walaupun kita boleh melakukan hubungan suami istri, tapi jangan masuk kamar dulu ketika orang ramai. Jangan lakukan di muka umum. Jangan lakukan di rumah ibadah. Jangan lakukan di tempat terbuka. Ini attitude semuanya. Jangan diperlihatkan betul publikasinya di publik. Itu hendak akan menjadi contoh bagi adik-adik kita yang kecil-kecil. Kita mesra-mesra ini kan kena melihat contoh kita. Lihat sana pacaran, pacik tangan, biang-biang. Karena obsesi itu. Padahal tanpa itu pun sebenarnya kita bisa di sini. Kemudian menjelang nikah ini virgin itu perlu menjadi perhatian saudara. Jangan bercerita virgin hari ini. Kau virgin? Kan tidak ada jaminan perempuannya virgin semua hari ini. Kalau pernah dia masuk SMU yang 95% tadi, atau mandi tepi ganda, main dokter-dokteran, korban pedofilia, tidak ada jaminan hari ini kita bicara virgin. Kecuali betul-betul hamil dia setelah kita nikah baru boleh. Jadi ini khusus baru masalah dasar-dasar aja. Kemudian ayat yang saudara baca tadi itu sesungguhnya adalah sebuah manajemen kehidupan itu. Apa manajemen kehidupannya? Jam 12 ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, Sobiin ini ada di Jawa Barat ini. Apa dia? Bahai, Kejawen. Nah, mereka ini apabila berbuat baik akan dibalasi. Makanya bagi mereka ini untuk menopang rumah tangga kita dari sistem ekonomi, kita boleh berkomunikasi. Ya. Mereka berinvestasi silakan, mereka lawan kita berbisnis silakan. Kita benci kepada katakanlah non muslim. Keramik siapa bikin?
tikar masjid siapa bikin, mic siapa bikin, kipas angin siapa bikin, AC siapa bikin, keran siapa bikin, cat infra siapa bikin. Mereka kan ngapain dimasukkan ke masjid kita? Kalau betul-betul kita egois, nggak ada orang Islam yang bikin mic, nggak ada orang Islam yang bikin granit, nggak ada orang Islam yang bikin tikar kan. Ada orang Islam bikin pakaian haji, nggak ada. Cina kok. Ini Yahudi, Nasrani, Bahai, silakan aja. Asal bikin tadi. Sekarang mana kerjanya? Coba Kerjanya di mana? di Jakarta Pak. Bagian apa? Lebih ke software Pak.